welcome back again to Unrika Podcast. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai sama Dekan Fakultas Teknik. Jadi hari ini kita kedatangan Bapak Insinyur Zainal Arifin, STMT IPM. Ya, masih sama saya hostnya Rimayang Ramli. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal bincang-bincang bareng sama Bapak Zainal ya. Bapak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Bayang. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat juga. Sibuk Bapak? Karena ini sudah selesai masa kuliah, sekarang masih menunggu untuk semester genap. Jadi kesibukan berkurang, hanya sekedar menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan untuk di semester genap nanti. Baik, kalau kayak gitu. Bapak berarti gimana nih Pak? Maksudnya tuh di teknik berarti udah lama Pak? Saya sangat lama, saya mulai mengajar itu kurang lebihnya tahun 2009. 2009 berarti udah di Unrika? Udah di Unrika. Wah, udah 2009 udah di Unrika. Ya sih, Unrika udah 30 tahun. Udah mau 31 malah ya. Berarti Bapak dari 2009 itu Bapak langsung sebagai dosen, benar atau gimana? Iya, sebagai dosen. Cuma statusnya itu dosen part time. Oh gitu. baik, Ya. kalau begitu. Terus kayak gimana itu Pak awalnya tuh? Maksudnya Bapak merantau kah atau Bapak asalnya dari mana? Boleh nggak cerita dulu dikit? Maksudnya Bapak dari kayak gimana? Kayak kuliahnya gimana? Iya. Saya itu sebetulnya ya boleh dikata merantau gitu ya, karena asal saya Jawa Tengah. Kemudian selesai kuliah, saya itu ikut tes gitu kan ya untuk bekerja. Kemudian diterima di Batam, tepatnya di industri muka kuning gitu kan ya. Oke. Ya. Dalam seiring perjalanan waktu gitu kan ya, karena dulu pada saat kuliah saya itu aktif sebagai asisten dosen, itu selalu kangen nih untuk ngajar. Jadi pas kerja di industri pun saya juga banyak bikin project-project bersama kawan-kawan gitu kan, dan itu bikin project semacam QCC, terus semacam yang lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pabrik di mana tempat saya bekerja gitu kan ya. Nah itu kan tumbuh inovasi gitu kan ya. Baik, pantas kan kayaknya Fakultas Teknik itu selalu punya banyak inovasi ya. Kayak kemarin tuh yang kayak sepeda apa ya Pak? Kalau nggak salah sepeda listrik gitu kan. Terus juga waktu zaman COVID tuh kalau nggak salah sempat punya yang tempat cuci tangan sendiri yang otomatis gitu ya kalau nggak salah ya. Yang kemudian kita sumbangkan ke masyarakat juga, itu hasil karya-karya mahasiswanya gitu ya. Nice banget loh sumpah. Berarti teknik ini luar biasa loh kalau kayak gitu ya kan. Iya. Terus Bapak tahun berapa Pak datang pertama kali ke Batam itu? Datang pertama kali ke Batam kurang lebihnya tahun 1995. Masih hutan. Batamnya. Sini masih hutan gitu kan ya. Tapi kalau di muka kuning udah Ya, masuk udah kawasan rame. industri, sudah rame. Udah rame. Wah sama nih Bapak, jangan satu angkatan sama ayah saya. Soalnya ayah saya juga dulu di daerah situ. Iya, mungkin bisa jadi itu satu angkatan. Iya sih, kalau dulu Batamindo emang rame sih. Iya. Betul. Setelah itu berarti karena apa ya, kayak yang bekerja di tetap walaupun bekerja di industri tapi Bapak tetap kayak istilahnya tuh terpanggil untuk mengajar begitu. Iya, kepingin rasanya saat itu kan, karena dulu aktif sebagai asisten dosen itu kan ya, selalu ingin menyalurkan ilmu gitu, bagi-bagi ilmu gitu kan ya. Kemudian juga karena mengajar itu akan terpacu gitu ya untuk belajar dan terus belajar. Betul sekali. Gitu. Bapak maaf ceritain lagi dong, berarti Bapak waktu datang lagi dulu pertama ke Batam itu masih S1 atau kayak gimana? Saya masih S1 saat itu. S1-nya di mana dulu Pak? Saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Wah, orang Jogja dulunya kuliah di situ. Terus berarti langsung ke sini. S2-nya di Universitas yang sama. Baik. Kenapa Pak betah? Iya, karena gimana ya, cocok gitu. Cocok ya gitu sama suasananya, Ya, sama kayak suasana gitu. cocok gitu semua itu. Terus Pak, saya pengen nanya deh, ini tuh apa ya? Saya tuh kan melihat ada di nama Bapak di gelarnya tuh ada insinyur ya. Biasanya sih kalau untuk insinyur kan orang-orang yang gelar sarjana teknik pada zaman dulu ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Betul. Kemudian Bapak tapi punya juga sarjana teknik gelarnya gitu kan. Apa ya Pak itu bedanya insinyur tersebut dengan sarjana teknik Bapak? Oh ya, kalau sarjana teknik itu gelar S1. Oke. Kemudian kalau insinyur itu gelar profesional, kalau yang zaman sekarang itu gelar profesional. Jadi setelah kita menamatkan S1 sekolah teknik gitu, kemudian kita bekerja gitu ya, bekerja di
ya di mana saja lah gitu kan, punya pengalaman kurang lebihnya 2 tahun. Nah itu baru kita bisa mengambil profesi insinyur. Jadi gelar insinyur itu adalah gelar profesi. Oh, oke, baik. Begitupun dengan yang IPM-nya ya Pak ya? Ya, IPM itu nanti kita membuat sesuatu gitu kan, berdasarkan riwayat kerja kita gitu kan ya. Semua kita tulis, kemudian kita submit ke PII. Nah selanjutnya PII itu yang akan mengkategorikan gitu ya, kita masuk di mana. Kan ada 3 kategori ya, IPP, Apa saja Pak? IPP, IPM, dan IPU, IPU ya. Apa tuh Pak artinya kalau boleh tahu? Siapa tahu nanti kan ada mahasiswa-mahasiswa teknik yang setelah dari sini mau ngambil. Siapa tahu loh. Apa aja itu Pak? Yang pertama IPP itu Insinyur Profesional Pratama, ini yang pemula. Kemudian IPM itu Insinyur Profesional Madya, itu sudah menengah. Gitu. Terus yang ketiga itu IPU, Insinyur Profesional Utama, gitu ya. Itu yang paling atas. Udah expert berarti ya, kayak gitu ya? Ya, seperti itu ada kategori-kategori. Baik, kalau kayak gitu. Berarti nanti ini tuh ngambilnya gimana ya Pak? Kalau boleh saya tahu IPM-nya? IPM itu kita apply ke PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Oh ada yang kayak gitu. Oh saya baru tahu, mohon maaf saya manajemen. Jadi kadang kayak gini tuh kayaknya saya pengen nanya tapi kadang suka takut itu IPM apa ya gitu takut salah. Tapi kayak oh saya dapat info nih kalau kayak gini. Informasinya nice loh ini. Ya kan coba. Berarti ini gelar Bapak luar biasa loh kayak gini kan Pak. Kalau boleh syukur. Ya kan alhamdulillah gitu kan. Bapak kalau boleh saya tahu Bapak di prodi apa? Teknik apa? Saya ngajarnya di teknik industri. Teknik industri, cocok itu ya Pak ya, dulu udah pernah di industri gitu ya kan. Ya terus juga sekarang tetap di prodi industri gitu. Terus Pak boleh tahu ada nggak tantangan atau misalnya ada nggak hambatan-hambatan yang Bapak hadapi selama ini? Pasti kan kalau di industri ini sendiri kan dia bergeraknya cepat nih ya Pak ya. Gitu maksudnya dia berkembang, dia juga mungkin nantinya entah kemarin kita kena COVID atau mungkin perekonomian juga pasti dia ada impact juga kan ke industri juga begitu. Ada nggak Pak tantangan dan juga hambatannya? Tantangan dan hambatan itu saya kira biasa-biasa saja ya, karena begini, mahasiswa Undrika itu kebanyakan kan mahasiswanya kelas pekerja ya, yang bekerja di perusahaan. Kemudian yang ngajar juga di perusahaan juga sebagai pekerja. Jadi itu bisa ketemu gitu kan, bisa ketemu dalam artian ketika mereka bekerja. Mungkin belum tahu ya, teori-teorinya itu belum tahu, tapi secara praktek mereka sudah tahu gitu. Betul. Teorinya belum tahu. Nah, inilah tugas kami selaku dosen ya. Kami juga berpraktek di sana, bisa tahu apa sih teori yang dibutuhkan untuk kerja gitu kan ya. Yang paling pas itu. Kemudian bagaimana kita mencontohkan ya studi kasus ya, terhadap mahasiswa itu. Akan jadi kami itu merasa klik gitu ya dengan mahasiswa. Dan itu saya rasa malah justru akan jadi masalah ketika mahasiswa itu yang bekerja diajar dosen yang belum pernah bekerja gitu kan. Hanya murni akademisi gitu. Mungkin mereka akan bosan mendengarkan kuliahnya itu. Karena yang dijelaskan itu sudah dia lakukan gitu loh. Iya sih benernya, karena kan kayak udah dipraktekin gitu ya sudah kan. dipraktekin. Gitu. Ini jadi cuma kita teori ada sentuhan-sentuhan lain yang mereka merasa mendapat sesuatu yang baru sesuai dengan pengalamannya gitu kan ya di tempat kerja. Betul sekali kalau kayak gitu. Pak boleh kan saya nanya lagi? Boleh lah. Berarti selama sekitar berapa tahun nih? Dari 2009 itu berarti sebentar, kok matematikaku jadi nggak pintar? Berapa tahun itu? Hampir 27? 24. Kan saya jadinya harus pakai buka kalkulator kan jadinya kayak gitu, tolong. 2024. Berapa ini? Oh 15 tahun, kok 20 kita bilang ya Allah. Berarti Pak kalau selama 15 tahun di Undrika ini ya kan, nah ada nggak yang kayak hal-hal lucu yang berkesan atau misalnya yang istilahnya tuh menurut Bapak tuh karena itu menyenangkan gitu jadi istilahnya tuh Bapak selalu ingat sampai sekarang gitu, ada nggak? Awal-awal saya ngajar itulah hal yang paling menyenangkan dan punya pengalaman yang unik gitu kan ya. Kenapa tuh? Jadi pada saat saya masuk kelas gitu kan ya, dikira saya itu mahasiswa juga gitu ya. Pada saat masuk saya masih muda itu dulu kan ya. Hampir sama selevel dengan usia mahasiswanya gitu ya. Benar. Jadi mereka enggak gitu kalau saya masuk itu saya sebagai dosen. Berarti mereka masih berisik tuh pasti kan kayak gitu kan. Ini mah teman katanya gitu. Kemudian saat itu saya begitu memperkenalkan diri,
Baru ya mereka teh. Iya, bahwa saya mengajar kelas ini gitu, baru mereka langsung tertib gitu ya duduk Langsung di kayak aduh tempatnya. dosen aku gitu pasti langsung kayak gitu ya kan. Ya seperti itu. Ya Allah. Sama Pak kayak saya juga kayak gitu loh Baik Pak. sih. Kayak gitu loh. Malah ada yang sampai sekarang tuh mereka tuh kayak yang Kak manggilnya tuh. Kalau ketemu tuh Kak katanya gitu. Saya mah dosennya tuh Iya. gimana gitu kan. Jadi nanti dulu diusulkan misalnya sekarang pakai Nempel. bed name, Iya, nempel kalau kayak gitu kan jadinya orang lebih aware ya gitu L, ya. oke, oh itu dosen gitu, biar Iya tahu kan. bedakan dengan Iya. mahasiswanya gitu. Terus Pak ada nggak maksudnya nih kayak perubahan yang terjadi ya? Maksudnya perubahan-perubahan apa yang terjadi yang Bapak rasakan selama Bapak mengajar dari 2009 sampai sekarang? Maksudnya tuh selain gedung ya, Iya. apalagi nih kira-kira? Itu banyak sekali terjadinya perubahan gitu kan ya. Terutama dari segi kalau kita lihat perpustakaan itu semakin berkembang gitu ya. Ya betul. Terus kemudian laboratorium ya, tempat praktek mahasiswa Betul, ya, itu ya, juga ya. berkembang gitu ya. Kalau dulu hanya beberapa lab, sekarang hampir Semua prodi ada lab. semua prodi ada labnya dan sudah 90% tercukupi gitu kebutuhannya. Tinggal mungkin yang pengembangan selanjutnya gitu ya. Oke. Jadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masing-masing keilmuan ya di keilmuan di prodinya masing-masing. Sebagai contoh kayak saya teknik industri itu ada Badan Koordinasi Teknik Industri gitu kan ya. Nah kami sudah sesuai dengan standar itu yang dimiliki, yang ditetapkan oleh BKSTI. Wah, Teknik sipil begitu juga dan seterusnya, hampir semua sudah sesuai dengan standarnya. nah tuh berarti Kemudian dosen-dosennya juga semuanya sudah S2 dan rata-rata itu profesional di tempat bekerjanya gitu ya. wah nice banget kalau kayak begitu. Berarti udah tersertifikasi juga kan ya Pak Ya, ya rata-rata rata-rata semua ya sudah semuanya. tersertifikasi, sudah sedos gitu ya. Nah, berarti untuk sahabat-sahabat Unrika di luar sana berarti jangan ragu loh untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru di Fakultas Teknik. Betul nggak, Pak? Iya, Iya betul. kan? Bener kan kalau kayak gitu nanti bisa ketemu Pak Zainal dan Iya. juga dosen-dosen yang lainnya. Apalagi Pak Zainal nih, wah gelarnya luar biasa ini loh, ya kan? Coba. Ini berarti apakah Bapak masih sering maksudnya tuh kayak menjalin relasi atau hubungan dengan kayak pelaku-pelaku industri gitu di Batam kayak begitu? Maksudnya tuh menjalin kayak diajak ke kampus atau kayak gimana gitu Pak? Iya, masih. Masih berarti apa ya? Dan kami juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Mekah Kuning gitu ya. Oh kerjasama begitu ya Pak ya? Ya, MOU gitu ya, MOA juga gitu ya. Jadi mereka itu kalau misalnya kita mau mendatangkan profesional untuk ngasih kuliah gitu kan, kita ambil dari mereka gitu ya. Kemudian kalau mereka itu perlu misalnya ada sesuatu misalnya yang mau didiskusikan gitu kan ya, mereka bisa mengundang kami ke sana. Jadi kira-kira permasalahan apa kita diskusikan, kemudian mencari solusinya lah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian juga ketika mereka butuh ya, mahasiswa yang magang gitu ya, kami akan mengirimkan mahasiswa itu untuk magang gitu di tempat perusahaan itu. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama dengan industri gitu. Berarti kalau begitu kan istilahnya tuh mahasiswa juga istilahnya yang mau magang mereka juga nggak pusing ya, maksudnya Iya. untuk cari tempat di mana kayak gitu kan, karena Iya. memang dari fakultasnya sendiri sudah bekerja sama jadi kayak sudah menyediakan Iya. gitu. Kadang-kadang mereka yang minta kita nyurati kita, Pak, kami butuh sekian orang untuk magang gitu kan. Enak ya Kami kayak kan begitu ya, kayak gitu iya, ya Pak ya. seperti itu. Maksudnya tuh karena dosen-dosennya sudah istilahnya sudah pernah ada di dunia tersebut malah jadinya gampang gitu kan Iya. ya. Apa nih harapan-harapan Bapak untuk Unrika ke depannya? Harapan kami selaku dosen dan mungkin juga semua sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Universitas Riau Kepulauan itu akan selalu mengadakan inovasi tiada henti. Itu harapannya semua sivitas akademik, baik itu dari dosennya, kemudian hardware-nya, artinya perlengkapan semua yang mendukung kuliah. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah mahasiswanya juga, ya, yang juga betul-betul ketika belajar ingin menghasilkan sesuatu inovasi yang baru. Kedepannya seperti itu, gitu ya. Apalagi cita-cita Unrika ini salah satu visi misinya adalah menuju Universitas Riau Kepulauan yang berprestasi atau bersaing di tingkat global gitu kan.
Itu kan harus menghasilkan terus inovasi itu agar bisa bersaing di tingkat global. Global ini berarti internasional atau dunia kan gitu. Berarti kan mahasiswa-mahasiswa kita juga harus tetap unggul, kreatif dan juga mandiri. Betul sekali, kayak begitu. Iya. Ya kan tuh, sekali lagi saya bilang jangan ragu buat daftar kuliah ya, apalagi kebetulan sekarang kan lagi penerimaan mahasiswa baru. Pokoknya boleh kok, pilih aja deh Fakultas Teknik. Saya iklan aja ya dari tadi, nggak apa-apa dong kalau kayak gitu ya. Nah, masih ada banyak pertanyaan. Masih banyak loh Bapak. Jadi Pak, saya pengen nanya nih, kira-kira apa aja harapan Bapak untuk dunia pendidikan di Kepulauan Riau dan juga di Indonesia pada umumnya? Untuk dunia pendidikan, karena saya berasal dari teknik gitu ya. Betul. Teknik. Jadi saya hanya sekupnya batasi di teknik ya. Saya nggak berani bicara tentang hukum, tentang ekonomi, tentang keguruan dan seterusnya. Sekupnya di teknik ya. Jadi harapan kami ya, yang semua perguruan tinggi yang di Fakultas Teknik, harapan sih alumni atau lulusan dari perguruan tinggi itu siap gitu ya, bekerja gitu ya, dalam artian bahwa mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup gitu ya. Ketika lulus kemudian memasuki dunia kerja gitu ya, mereka sudah siap, tidak lagi canggung gitu ya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus, kemudian tugas-tugas juga yang diberikan oleh dosen-dosennya, terus kemudian kurikulumnya itu juga itu sudah menyerap aspirasi dari dunia kerja. Sehingga pada saat lulus mereka memang sudah betul-betul firm ya, bisa bekerja. Jadi kayak udah ready untuk terjun langsung ke lapangan pekerjaan mereka gitu ya kan? Seperti itu. Dan juga nggak kalah pentingnya bagi mahasiswa misalnya yang ingin mengembangkan potensi akademiknya itu juga tercukupi bekalnya gitu ya. Misalnya mau lanjut S2 atau bahkan mungkin sampai S3 nantinya, itu juga tercukupi. Betul sekali itu Pak. Nah itu harapan saya pribadi seperti itu. Nice kalau kayak begitu. Emang pasti apa ya istilahnya mahasiswa teknik sendiri mereka pasti sudah ready ya kan ya Pak ya sebenarnya kan, karena kan mereka selalu diajar dengan dosen-dosen yang memang kompeten pada bidangnya gitu, sehingga pada saat mereka lulus mereka akan jadi output yang memang diserap sama user-user yang istilahnya tuh memang membutuhkan kinerjanya mereka begitu. Seperti itu. Nah Bapak, ada nggak pesan-pesan Bapak untuk Civitas Akademika Unrika nih, untuk dosen, untuk karyawannya, untuk mahasiswanya mungkin, atau mungkin untuk alumni-alumninya mungkin? Ya, pesan-pesan khusus saya itu baik itu dosen atau mahasiswa atau alumni gitu ya, yaitu jangan berhenti belajar gitu ya. Karena dengan belajar itu akan menebarkan sesuatu yang baru dan akan bisa menghasilkan karya-karya yang baru gitu ya, yang bekerja gitu kan. Dia akan menghasilkan karya-karya di tempat kerjanya. Bisa lebih misalnya mengefisienkan proses gitu kan ya. Terus kemudian bagi dosen gitu juga ya, ketika mereka belajar dari anti, maka mereka akan memberi sesuatu yang baru kepada mahasiswanya gitu kan ya. Karena ilmu itu tidak pernah berhenti. Betul. Ilmu itu terus berkembang. Iya betul jadi sekali. Baik itu mahasiswa, dosen, alumni harus juga selalu berkembang. Jangan sampai ketinggalan dari ilmu itu sendiri. Betul sekali. Berarti kita mah nggak boleh tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas ya kan ya Pak ya. Sehingga harus tetap cari tahu agar ilmu tersebut tidak pernah kurang gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang semakin maju sampai sekarang ini. Betul ya kan Bapak ya? Nah, Bapak, ini ada request. Bapak ada pantun nggak? Waduh. Waduh kan, masa kita harus nyontek ke Pak Rabu? Ayo, kan? Saya memang salah satu kelemahan saya pantun. Aduh, kan kayak gimana tuh coba? Tuh. Jadi apa jalan-jalan apa mau kemana tuh? Jalan-jalan ke Unrika, nggak boleh. Jalan-jalan ke Batu Aji, singgah sebentar ketemu Bu Lina. Loh kok Bu Lina? Tolong Pak Rabu, ya Allah kok jadi kok Pak Rabu sih jadinya. Hah?
Ya udah deh Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau Mungkin kata next time produser, lah, pada saat ketemu lagi udah saya persiapkan nanti di fotonya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi untuk yang closing ini sekarang kita jadi PR kan tuh, jadi PR. Yang jadinya nanti itu akan ada podcast jilid 2 nih habis dari sini gitu. Masih dengan Pak Zainal tentunya. Karena di podcast yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang pantun Pak Zainal. Ya kan kalau kayak gitu sekalian juga Pak Zainal mau mempromosiin mengajak sahabat-sahabat Unrika TV untuk masuk mendaftar di Fakultas Teknik, betul nggak? Ya betul sekali. Atau Bapak ada pesan-pesan Bapak untuk sahabat-sahabat Unrika di luar sana Iya, gitu? terutama yang sudah lulus SMA atau lagi mau lulus ya, lagi sedang proses untuk lulus di SLTA, baik itu SMA, SMK atau madrasah aliyah gitu ya. Nah, kami Fakultas Teknik itu ada 5 prodi ya, yang berminat di Fakultas Teknik itu ada 5 prodi. Apa aja Pak? Yang pertama itu Teknik Industri. Oke. Ini sudah cukup lama, usianya sudah cukup tua ya, berdiri sekitar tahun 1993. Gitu ya. Dulu berupa Sekolah Tinggi Teknik. Oke. Berarti Kemudian tahun 2005 itu baru melebur menjadi Universitas dan Fakultas Teknik itu salah satu fakultas dari 5 fakultas yang ada di Universitas Riau Kepulauan. Kemudian ada prodi Teknik Mesin. Oke. Ada prodi Teknik Elektro, kemudian ada prodi Teknik Sipil dan Arsitektur. Wah. Jadi ini sudah sangat komplit ya, bisa memenuhi ekspektasi dunia kerja di Batam. Betul sekali kalau kayak begitu. Nice Pak kalau kayak begitu. Baik kalau begitu saya iklan lagi. Jangan telat untuk mendaftar loh ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru Unrika masih dibuka ya. Jadi ditunggu loh. Jangan lupa untuk sering memantau Instagramnya Unrika @unrika.ac.id. Jangan lupa di follow loh. Jadi banyak info-info terkini dari Instagramnya, Instagram officialnya loh ya. Jangan yang lain ya. Terus juga Bapak kalau boleh tahu, Bapak punya Instagram atau apa? Siapa tahu mau Bapak Instagram Bapak mau dipromosiin biar banyak followers Bapak. Saya ada punya Facebook, Instagram, punya. Facebook ya. Apa Pak namanya kalau boleh tahu? Zainal Arifin. Zainal Arifin saja? Unrika. Unrika. Nah itu jangan lupa untuk mahasiswa-mahasiswa teknik di follow ya sosmednya Pak Zainal loh, biar banyak followersnya. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu Bapak terima kasih banyak sudah datang ke podcastnya Unrika TV hari ini. Jangan kapok ya Pak, nanti kan kita ada jilid 2 Pak, ceritanya betul. Ya kan. Pantun lagi ye. Kalau kayak gitu. Oke deh kalau begitu terima kasih banyak Bapak ya Pak sudah hadir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau begitu sahabat-sahabat Unrika ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya masih dengan saya hostnya Rima yang Ramli. Jadi saya dan juga Pak Zainal Arifin pamit. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya masih di podcastnya Unrika, di YouTube-nya Unrika TV. Jangan lupa di subscribe, share dan juga di follow juga dong Instagramnya Unrika ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.